Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah syukurlah mari kita sama-sama bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Nikmat yang alhamdulillah di pagi ini Allah masih memberikan kita satu kesehatan, kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu. Sebuah majelis yang alhamdulillah di pagi ini bersama oleh guru kita Ustaz dari Al-Jamari, masih tentang keluargaku surgaku yang alhamdulillah di Senin kemarin kita kembali sudah membahas sebuah ayat yang sangat populer di kalangan kita di surat Ar-Rum di ayat 21 tentang betapa Allah sudah menjadikan pasangan-pasangan kita kaum perempuan di taskunu ilaiha untuk mendapatkan ketenangan dan uh, kemudian Allah menurunkan satu mawaddah warahmah di antara pasangan suami istri. Dan inilah sebuah tanda-tanda dari ayat-ayat Allah yang mudah-mudahan kita mengambil hikmah yang banyak dalam pertemuan di pagi ini yang menjadi kelanjutan dari apa yang sudah dibahas di Senin kemarin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohonkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan juga untuk para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW karena keimanan kita meskipun tidak pernah berjumpa dengan beliau, karena kecintaan kita terhadap beliau lah yang akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan syafaat utama dari Nabi kita untuk kita semua. Amin amin Allahumma amin. Sahabat yang Allah, masih tentang kajian keluarga surgaku, dan kemarin sudah diingatkan oleh para guru kita ya tentang inspirasi-inspirasi yang ternyata hal-hal yang kecil sungguh menjadikan keluarga kita mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Bahkan saya pernah membaca sebuah artikel yang menyebutkan bahwa perempuan itu setenang malam gitu ya. Jadi memang kata sakinah yang disebutkan dalam surat Ar-Rum tadi juga disebutkan tentang bahwa kita akan mendapatkan sakinah ketika malam tiba ya. Memang malam diperuntukkan bagi kita orang-orang beriman memang untuk beristirahat, untuk bahkan bermunajat kepada Allah di sepertiga malam. Dan ternyata sakinah ini juga disematkan sungguh bagi kaum perempuan. Dan ketika sakinah sudah ada dalam keluarga kita, tentu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan sakinah mawaddah warahmah. Dan inilah ejawantah mawaddah yang kembali akan diurai oleh guru kita Ustaz Al-Jambari. Mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan dan juga Amin. tentu istiqomahan dalam dakwah beliau yang alhamdulillah kita ditemani oleh beliau untuk sama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah yang salah satunya dalam surat Ar-Rum tadi. Baik, alhamdulillah syukurlah. Gimana kabar Ustaz tadi? Asbahtum bi khair? Alhamdulillah, khair. Agak mono sedikit. Biasa kan hidung stereonya agak mono nih. Semalam tidur agak larut ini. Habis itu diundang nonton premiernya Nia yang kasus penjajah gorengan yang di Padang itu, yang apa yang dibunuh itu kasus. Nah, ilustratornya sahabat, jadi saya dikasih undangan untuk nonton, jadi pulangnya agak larut jadi karena udah lama nggak biasa tidur malam, jadi ya alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan dengan ngobrol sama orang-orang yang hatinya positif ini bisa mendapatkan kesegaran ulang insyaallah. Iya. Amin amin Allahumma amin. Dan apalagi di pagi ini ya, pagi penuh berkah.
yang lupakan keberkahan pagi dan juga keberkahan harta kita saja. Jangan sampai Insya Allah. kemudian pagi terlewat tanpa kita bersedekah. Hmm, Waliyatubillah. kami masih lanjutan saja. Kita akan coba sama-sama kembali urai gitu soal tentang sakinah tadi yang Hari ini khusus Ustaz. Khusus aneh mau bahas soal ini. Ini warna warna apa ini? Ungu apa Masya ini? Allah. Warna ungu apa biasanya? Sebutnya warna ungu apa ini biasanya? Ada yang tahu nggak? Ungu Ada kait janda. ungu janda. Jadi saya Oh, ngomongin jangan. mawaddah di antara para single parent, insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Kadallah, anak tidak bisa sampai akhir saja. Mohon izin Taib, taib, taib. menemani sampai penutup karena ada tugas dari MKI juga nih yang Masya Allah. jam 6 Masya Allah. lebih harus bergeser ke Zoom lain. Biasa Allah murah, insya Allah. Amin, amin ya Allah. Amin. Ya, Allah, mari kita siapkan diri kita untuk sama-sama menerima hidayah dari Allah melalui eh, nasihat-nasihat dari guru kita yang mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah untuk kita semua dan menjadikan pagi ini pagi yang penuh dengan inspirasi. Amin. Waliyatul masykur. Baik, Bismillah. Allah karim. Allah fi kuliahatukum ya Ustadi. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Afwan. Liyudhi'u ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus para eh, ibu-ibu single parent, kita pagi ini mesti berbanyak bersyukur karena Allah SWT sudah begitu banyak limpahkan kepada kita begitu banyak keindahan, kenikmatan, anugerah, dan karunia yang Masya Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita iringkan doa betapa kita butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar curahan limpah keberkahan, rahmat, inayah, iradah, kudrah, terlebih maunahnya untuk kita semua tanpa terkecuali, agar kita bisa menjalankan keistiqomahan di dalam menjalankan keislaman kita masing-masing sampai kita menjemput husnul khotimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga. Amin. Allahumma amin. Jawab ini warnanya ungu, ungu janda gitu ya. Tapi begini, em, yang saya ingin bahas adalah bagian di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kondisi yang sangat tidak nyaman. Ini bukan bicara tentang single parent saja, tetapi ketika ada suami yang suaminya tidak berfungsi atau apa, saya istilahkan dengan father hunger, ya, keberadaan suami hanya sekedar pencari nafkah dan dia tidak berperan dalam keluarga. Nah, ini perlu disiasati bahwa para ibu harus punya trik-trik atau bagaimana caranya supaya kita bisa belajar dari tokoh-tokoh masa lalu yang menjalankan kehidupannya secara luar biasa. Belajar dari apa yang ibunda saya, Allah yarham, eh, berusaha untuk menghadirkan eh, sosok ayah di kehidupan kami, itu menjadi bagian yang saya nggak pernah merasa bahwa bapak nggak ada. Maksud saya gini, ayah itu 73 sudah wafat. Jadi saya ketika itu masih umur 4 tahun dan saya ingat betul ketika itu saya lagi main
pulang-pulang ada peti mati, kemudian saya berusaha untuk manjat, ngelihat bapak pengen masuk ke dalam karena buat saya itu kayak wahana apa namanya yang bisa dinaikin bareng-bareng kan seru ya main sama bapak. Saya bapak sedang terbaring di situ dan saya ingat betul kafannya masih belum tertutup semua, hanya wajahnya saja. Eh, maka saya diamankan oleh beberapa kerabat, saya nggak tahu siapa yang bawa. Tapi setelah itu prosesinya nggak lama, terus kami sekeluarga itu eh, diiringkan dengan apa namanya salvo ya, tembakan salvo yang peluru kosong itu ada beberapa itu entah 5 atau 7 gitu saya lupa. Nah itu peluru kosong yang kita lewat apa namanya eh, jenazah dan keluarga itu lewat di situ kemudian ditembakkan peluru kosong itu dor 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 itu saya lupa ada 4 atau 5 kali atau berapa kali ada beberapa kali. Nah setelah itu eh, kami tidak pernah merasakan bahwa bapak itu nggak ada karena ibu selalu berusaha untuk menghadirkan sosok ayah itu dengan polanya. Jadi ini sekedar sharing saja bahwa em, ibu itu menghadirkan sosok ayah itu dengan cara doain bapak ya nak. eh, ini kalau bapak ada nih biasanya beliau duduk di sebelah sini. Ini kalau bapak ada biasanya sukanya minumnya ini, makannya anu dan seterusnya dan seterusnya. Terlepas dari betapa ibunda Reham dulu ketika membesarkan kami itu, ketika masih kami kecil, itu ada pola-pola klinik yang beliau pahami gitu ya. Saya kenal kitab Bedal Jemur itu dari beliau juga. Eh, jadi lebih ke kejawen lah dulu. Terus apa yang beliau hadirkan itu membuat kami merasa bahwa Bapak itu tetap ada di sekitar kami karena selalu begitu. Jadi saya nggak tahu apakah itu cara beliau mengungkap rindu atau beliau juga sekaligus menghibur diri gitu. Alhamdulillah foto-foto eh, Bapak di angkatan itu cukup banyak gitu. Jadi kami satu-satu diceritakan tentang foto-foto koleksi ibu itu. Jadi waktu di Jakarta, waktu di Tasik Penggorengan, waktu di Cimahi, waktu pencobaan pembuatan bom hidrogen, pembuatan kemudian beliau pindah ke Malang, beliau ketika ke beberapa tempat sampai kemudian jadi engineer di eh, pabrik Basuki Rahmat, pabrik kertas di Basuki Rahmat, sampai akhirnya pensiun sempat pindah ke pabrik bir dan kemudian beliau dikirim ke Jerman untuk kemudian membuat mesin bergaris di Basuki Rahmat dan kemudian mungkin ya ada sedikit kebanggaan saya bahwa kertas bergaris yang ada sekarang itu teknologi mesin printing garisnya karena dulu tuh kertas hanya polos saja. Nah, pabrik kertas Basuki Rahmat itu membuat kertas bergaris yang bisa sekarang jadi buku tulis itu salah satu mesin yang dibuat itu adalah bapak saya yang buat. Jadi mudah-mudahan jadi amal jariahnya beliau. Amin. Nah, balik lagi kepada bagaimana keluarga kami dibesarkan dengan pola itu. Eh, ibu tuh gini, em, pernah memberikan kami telur eh, 2 butir gitu ya. Satu dikasih ke kakak saya yang cowok, satu buat saya. Celutukannya membuat saya geli sendiri. Jadi ibu tuh bilang gini, kamu ingat nggak kamu pernah kasih telur ke masmu waktu masih di rumah sakit? Saya ketawa-ketawa aja karena waktu itu saya karena senang sama telur gitu ya. Jadi eh, saya dikasih 2 telur sama bapak di sebelum masuk ruang rumah sakit. Yang satu saya makan, yang satu saya makan, yang satu saya kasih ke mas saya, Allahyarham. Itu tapi saya bilang, ini dikasih bapak, tapi suruh paruan. Jadi saya makan 1,5. Itu kecurangan saya di masa kecil. Nah itu diingetin sama ibu ketika peristiwa itu gitu. Ingat nggak kamu pernah pernah ngakalin masmu gitu, ketawa-ketawa gitu. Jadi sosok ayah itu hadir begitu luar biasa dengan
tadi saya bilang, entah itu adalah bagian dari cara beliau menuntaskan kerinduan sama Bapak gitu. Karena kalau didengarkan kisah-kisah beliau sama Bapak itu orang yang sangat sangat romantis, gentle gitu, dan penuh perhatian, tetapi orangnya humoris, tapi jarang jarang tersenyum. Jadi apa namanya, bercandanya itu bercanda yang sebetulnya butuh kecerdasan gitu. Begitu ngomong sesuatu, itu celetukannya itu sesuatu yang membuat kita mikir dulu. Melihat mukanya kayak nggak bercanda, tapi yang diomongin itu ngeselin gitu. Nah itu kadang-kadang muncul juga dari saya seperti itu. Jadi mohon maaf kalau itu sifatnya genetik ya. Oke. Eh, Bagaimana memunculkan mawaddah kepada para single parent gitu ya. Jadi artinya gini, menjadi single parent itu adalah tantangan yang besar yang memerlukan ketahanan mental dan spiritual. Kalau udah nggak ngejalanin aja sok-sokan ngomong soal ini, enggak. Ini bicara tentang bagian psikologi yang kita tahu bahwa mawaddah tetap bisa hadir pada keluarga meskipun bentuknya mungkin berbeda, yakni diantaranya ada melalui cinta dan kasih sayang antara orang tua yang tunggal gitu ya dengan anak-anaknya, atau ayah yang tidak berfungsi gitu ya, atau mungkin kan ada kan beberapa dari kita yang bapaknya offshore gitu atau LDRan gitu, itu pun juga bagian yang harus dijaga eh, rasa cinta mereka di dalam keluarga itu. Artinya perlakuan-perlakuan yang pernah kita pelajari beberapa pekan lalu itu adalah beberapa bagian yang seharusnya eh, bisa dilakukan gitu ya. Yang pertama, ketika jauh dari pasangan, saya nggak ngomong yang cuman yang single mom saja ya gitu ya, tapi yang suaminya mungkin LDR atau kurang perhatian terhadap keluarga gitu ya. Jadi yang pertama prioritaskan kesejahteraan diri dulu eh, sebagai istri, sebagai ibu kan punya peran ganda ya. Jadi antara peran ibu dan ayah yang kadang-kadang kalau diberikan kepada ayah ini biasanya ayah nggak mampu gitu. Tapi luar biasanya ada beberapa ibu yang mampu melakukan itu. Saya berkaca kepada apa yang dilakukan sama ibu saya, Allah yarham gitu ya. Jadi eh, bagaimana em, penting untuk beliau merawat diri sendiri secara emosional, secara fisik, dan secara spiritual supaya masih punya cangkir yang penuh untuk dicurahkan kepada anak-anak, terutama kegiatan fisiknya, makanan yang sehat, berdoa, dan punya sistem pendukung. Ini kalau bicara idealisme, ya. Yang kedua, berpikir positif dan bertawakal kepada Allah itu adalah bagian yang nggak bisa dibantah. Artinya kalau kemudian kita menerima takdir dan mengelola emosi adalah kunci, ya, single parent itu harus menggunakan sistem apa namanya eh, strategi coping. Strategi coping itu fokus pada satu masalah. Solusinya apa? Bukan hanya sekedar, lo iya ya ini gini, kalau ada suami enak nih. Bukan hanya merutuki nasib seperti itu, atau seperti mengeluh, wah ini kalau ada bapaknya anak-anak ini lebih lebih aman, saya apa segala macam dan seterusnya, biasanya selesai. Enggak, berhentilah berpikir tentang itu, tetapi cari solusi yang kemudian sekarang straight langsung ke Allah. Artinya gini, kalau suami mungkin tidak berperan dalam konteks LDR atau sudah wafat gitu ya, atau sudah dicerai, ada bagian yang kemudian ini saatnya saya untuk mengandalkan Allah. Sama-sama kita buka surat yang kedua, ayat yang ke-186. Ada yang berkenan mau baca terjemahnya, monggo silakan. Tafadhol. Nggak harus para janda ya. Iya Jadi siapa udah. aja, mangga tuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Iya. Jadi ketika Allah SWT kita hubungi secara vertikal, transendental kita kepada Allah saja. Lupakan dulu sejenak bahwa suami nggak gitu perhatian, suami
mungkin nggak terlalu, atau artinya perannya kita hilangkan dulu deh, bukan menihilkan keberadaan, tetapi kadang-kadang ada satu situasi yang kadang-kadang memang kita tidak ada atau tidak bisa mengandalkan suami, katakanlah begitu gitu ya. Jadi mohon maaf kalau keluarga masih lengkap, saya nggak memprioritaskan para suami untuk bicara tentang itu pagi ini ya. Kemudian eh, alafu ini apa namanya? eh, karena kondisi ini masih agak nggak enak, jadi eh, agak pilek-pilek ini saya sebentar. Baik, mudah-mudahan lebih lebih nyaman. Tapi suara saya jadi apa? Jadi agak ngebas ya. Uni tadi surat 2 ayat 169 ya. Baik. 186. 186 deh. 186, punten, punten, punten. Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika eh, melakukan aktivitas yang positif, mendekatkan diri kepada Allah, itu yakin aja bahwa Allah akan mengabulkan apa yang kita minta, dan Allah yang menjaga, la'allahum yarsudun. Kita akan dijaga tetap on track sama Allah SWT. Nah, selain berpikir positif dan tawakal kepada Allah Taala, itu yang jadi bagian pilar terpenting buat saya. Eh, Coba ciptakan lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang. Artinya meskipun struktur keluarga tidak utuh, single parent ini bisa menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis kok, dan memberikan kasih sayang dan perhatian penuh. Artinya gini, saya berusaha untuk, saya nggak pernah merasa bahwa bapak itu sudah meninggal. Itu kan susah loh menghadirkan itu. Tetapi ibu itu di di balik kesedihannya, mungkin dia sembunyikan kesedihan nggak ada bapaknya gitu. Karena saya nggak pernah lihat beliau dalam keadaan yang sedih berlarut-larut seperti film-film apa merutuki nasib, berkepanjangan, bapak menyendiri, dan nggak ada. Ibu itu benar-benar menyayangi kami, menjalankan apa yang beliau harus jalankan, dan itu menjadi bagian yang sangat luar biasa. Dan beliau itu sebagai penerjemah juga di beberapa. Jadi kalau ada tamu dari Belanda, dari Jerman, itu beliau sebagai interpreter untuk menyampaikan keterangan. Di kami itu di pihak keluarga besar itu punya satu perkebunan yang ibu bisa cerita tentang itu. Ini pohon kakao, ini pohon apa namanya? eh, ini jenis pohon anu ini itu segala macam. Dan ini area ini sekian banyak di Glenmore. Kalau ada yang tahu daerah Glenmore, namanya agak ke Belanda-Belandaan gitu ya, Glenmore. Itu padahal antara Jember ke Banyuwangi itu wilayah itu subur. Jadi menanam apa aja jadi semua itu. Kami masih ingat betul ada Bude di sana yang menjaga tanah leluhur di sana, karena Karasidenan Besuki itu patihnya adalah eyang kami. Itu kami lengkap itu punya apa sapi, eh, susu, apa namanya, peternak sapi, tapi mau diambil susunya, apa namanya itu, peternak susu sapi apa itu namanya, gimana tuh nyebutnya. Eh, Kalau peternak ayam petelur itu kan khusus untuk ayam Sapi petelur. perah udah. Sapi perah, ya makasih. Ini kadang-kadang lagi ngeblank begini, eh, apa kata bahasanya agak kesendat, perah, sapi perah. Itu kalau saya nggak salah ingat ada sekitar 12. Dan itu seru gitu, duduk di bawahnya perut sapi, kemudian kita bersihin. Dulu tuh masih manual ya, belum sekarang pakai regulator, sekarang enak banget tuh, tancepin begitu, udah ngenyot langsung cus 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 dengan sangat cepat, bahkan higienis gitu. Tapi kalau dulu kami masih masih sangat manual gitu, dibersihin dulu puting-puting susunya itu, terus kemudian kita kan ada 4 tuh putingnya itu kita tarik bergantian gitu, dan itu kami dari kecil sudah terbiasa untuk melakukan itu. Terus kita bikin bikin apa namanya, pasteurisasi gitu ya, pakai api kecil, kemudian kita bikin roomnya itu, bikin keju dari roomnya susu itu, Masya Allah, itu diambil atas begitu ngering, itu mengental, kita ambil, kumpulin lagi. Itu lama-lama jadi seperti apa kalau kita bilangnya dulu kutir gitu ya. Jadi agar-agarnya susu, dan itu ternyata cikal bakal keju.
Dan itu agak ke belakang, saya pernah hampir tenggelam masuk ke pusarannya air di kali itu karena dengan sotoynya saya nyemplung padahal nggak bisa berenang gitu, dibantuin sama sepupu yang sekarang ada di Jogja, selamatkan nyawa saya. Itu betul-betul luar biasa ketika di area itu sama ibu itu diceritakan bahwa ini luasnya sekian, kita punya sapi perah, kita ada itu saya di apa namanya di sana itu sering disosor sama bebek. Itu apa angsa ya, yang itu banyak betul di kami itu ada mungkin ada sekitar 20-an gitu. Jadi masa kecil saya betul-betul lengkap dengan kondisi kampung yang sangat luar biasa. Dan Glenmore itu dinginnya luar biasa. Kami masih punya eyang, masih punya opa yang waktu saya SMA itu usianya sudah 120-an kalau nggak salah. Dan itu masih sehat setiap hari oma dan opa itu ke apa namanya ke kebun itu masih masih berjalan kaki dengan masih bawa alat-alat tani dan seterusnya itu namanya ngerawat tanah bawa biasanya yang dibawa tuh pacul gitu sama aritnya itu di pinggang gitu dan kalau kalau oma biasanya bawa rantang apa segala macam sama termos-termos begitu dan itu betul-betul slow living eh, apa apa frugal living apa slow living gitu itu betul-betul luar biasa. Makan dari apa namanya telur-telurnya ayam petelur, minum susunya sapi perah. Tapi susu sapi itu memang punya loper, punya apa namanya loper itu kurir ya yang tiap pagi dia masukin ke botol udah mateng terus kemudian ditutup pakai kertas dan kertasnya itu cuma dibasahin pakai susu susu itu pakai kuas gitu terus ditempel itu cuma ditutup gitu aja jadi kalau sekarang kan pakai pakai crop gitu ya pakai botol plastik apa kalau itu enggak itu betul-betul cuma ditutup pakai pakai kertas kotak begitu ditutup dan itu udah seal betul-betul nggak tumpah mau dikocok begitu nggak tumpah dan saya nggak tahu jenis kertasnya apa tapi kertas itu cuma di biasanya cuma dibolongin begitu aja terus langsung ditenggak itu masya Allah apalagi kita minumnya pakai pakai waktu itu pakai gula aren gitu ya bukan kalau belum belum kenal teh Nadia waktu itu tapi minum susu anget dengan gula aren itu masya Allah ada ada kekentalan ada ya tahu sendirilah kalau pengen tahu rasanya ya beli minum susu sapi murni gitu ya kasih kalau sekarang ada onunan bisa tambahin onunan itu wah masya Allah kalau orang Semarang bilang nyamleng gitu ya baik kita balik lagi saya ngelantur kemana-mana ini eh menciptakan lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang itu tidak hanya membangun komunikasi yang terbuka dengan anak artinya melalui jalur komunikasi yang jujur dan terbuka dengan anak-anak itu sejak awal sehingga mereka tetap merasa didengar, tetap merasa dihargai dan ajarkan mereka tentang pola-pola agama. Nah ini bagian yang saya nggak dapatkan dari keluarga. Tetapi permainan apa segala macam dan seterusnya itu menjadi bagian yang sangat luar biasa. Eh, kami di Jember itu waktu saya kecil pernah punya pekarangan ke belakang itu sekitar 30 meteran ke belakang itu rumah pensiunan lah ya. Sebelah itu petak disewa oleh percetakan dan kami rumah tinggal di sebelah jadi pavilionnya buat percetakan nah kami tinggal di rumah yang sebelah itu sampai ke belakang tuh kira-kira kurang lebih 20 meteran tuh ke belakang nah tanah kosongnya masih 30 meteran dan sekarang sudah kalau nggak salah jadi mall itu karena sudah dijual sama sama ibu ke beberapa pihak. Ala kulihal. Jadi udah nggak tinggal ke Jember lagi soalnya. Jadi cuma tinggal kenangan. Saya tinggal sepupu-sepupu. Nah, balik lagi bahwa struktur keluarga yang meskipun tidak utuh, single parent ini bisa menciptakan kehidupan keluarga yang juga harmonis dan memberikan kasih sayang dan perhatian penuh. Artinya ini penting untuk mengisi kekosongan emosi yang mungkin dirasakan oleh anak akibat kehilangan salah satu figur orang tua. Nah, sebisa mungkin kalau sekarang sih udah enak ya, jalur komunikasi ada sosmed, ada WA, ada platform-platform yang mendukung kita untuk berkumpul, cari dukungan komunitas, ya,
Jadi berinteraksi dengan komunitas, mencari bimbingan dari para ahli seperti para konselor. Kita ada di MKI ini, ada orang-orang baik yang punya ilmunya, bagaimana menjalankan pernikahan, atau para Muslim coach gitu yang bisa ngebantu gitu. Ini memberikan dukungan emosional dan strategi untuk membangun kembali hidup yang kuat berdasarkan keimanan. Saya melihat ada beberapa kawan-kawan yang juga struggle gitu untuk kemudian menghadirkan bagaimana dia harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan keluarganya, sementara dia juga harus memberikan kasih sayang yang penuh kepada anak-anak, sementara suami tidak bisa diharapkan atau gitu ya, atau sudah wafat atau sudah dicerai dan seterusnya. Artinya begini, kalau memang harus menikah kembali jangan menutup diri, meskipun ibu saya Allahyarham gitu bertahan sampai beliau wafat. Artinya saya hargai betul kalau misalnya ada orang yang tidak mau nikah lagi. Tapi kalau mau menikah lagi, mumpung masih muda, mungkin sebagian dari kita ada yang punya pertimbangan untuk menikah kembali, mencari pasangan yang tepat untuk pernikahan. Ini bisa menjadi bagian yang sumber mawaddah dan stabilitas buat anak-anak itu jauh lebih lebih bisa dimunculkan. Artinya gini, eh, nanti tambah masalah baru deh gitu ya. Ya memang memang begini kan ya. Kalau kita bicara kehidupan ini kapan kita tidak diuji sama Allah SWT. Artinya dengan menikah lagi itu bukan berarti mencari kebahagiaan yang nggak jelas gitu. Tetapi setidaknya kita punya amal yang sangat luar biasa. Artinya gini, mana yang lebih berpahala? Ibu mengerjakan sendiri atau ibu mengerjakan untuk pasangan? Mana yang lebih berpahala banyak ketika kita melakukan itu untuk suami atau untuk anak-anak? Pasti kalau ada suami itu ada bagian yang kemudian pahalanya Masya Allah. Guguran dosanya itu gampang. Kenapa? Kemarin kita sudah bahas bahwa eh, taat sama Allah, taat sama Rasul. Dia saum Ramadan saja, nggak usah yang sunat-sunat. Dia sholat 5 waktu, nggak usah yang macam-macam, nggak usah yang sholat-sholat sunnah apa segala macam yang aneh-aneh. Dia kerjakan itu, dia taat sama suami, maka dia boleh pilih masuk pintu surga yang mana saja. Gampang banget loh itu. Cuman buat orang yang mengandalkan emosi menjadi bagian yang saya hargai betul bahwa kadang-kadang ada orang yang memang sengaja oleh Allah SWT diujikan kepadanya anak-anak yang berkebutuhan khusus, pasangan yang mungkin nggak terlalu mendukung dengan kehidupan kita, malah jadi ganjelan buat kehidupan kita. Saya nggak menuduh siapapun ya, atau artinya kondisi itu banyak sekali di sekarang ini. Kenapa ada istilah father hunger itu kan kemudian menjadi, oh iya ya, banyak ayah-ayah yang tidak berfungsi begitu ya. Nah, artinya gini, kesabaran perlu, oh perlu. Proses penyembuhan butuh. Tapi kejelasan komunikasi antara harapan dan kekhawatiran itu adalah pembukaan diri untuk perjalanan yang baru. Jadi ketika ada banyak sosok ayah yang kemudian sayang sama kita, yang senang sama kita, maka bagian itu kita bisa cari pahalanya kok. Artinya gini, memunculkan mawaddah saat suami dianggap tidak ada, itu bagian yang kemudian kondisi psikologis di mana anak itu merasakan tekanan dan ibu ngomel sama anak itu ditangkapnya frekuensinya hampir sama dengan chihuahua ya 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 gitu ya, tapi nggak ditakutin. Tapi begitu seorang ayah yang secara psikologis gitu ya, baik dia fisik gitu, dia cuma panggil kakak, itu langsung seperti auman serigala. Wow. Yang kondisi ini bisa berimbas kepada kualitas hubungan dalam pernikahan. Jadi kalau suami dianggap tidak ada atau kurang berperan, ini bisa menjawabkan istri menjadi kesepian dan tidak diperhatikan, yang mengikis mawaddah tadi. Nah, untuk memunculkan ini bagaimana? Tentu ini menjadi bagian yang sekali lagi komunikasi yang jujur dan terbuka. Ini fondasi yang penting. Diskusikan harapan, batasan, dan ketakutan yang tersisa pada pasangan. Artinya sampaikan perasaan bahwa tidak diperhatikan atau kesepian secara konstruktif. Kita ini sebetulnya mau kemana sih? Keluarga ini mau dibawa kemana sih? Engkau sibuk sendiri dengan pekerjaanmu,
sementara aku sibuk sendiri dengan anak-anakku gitu. Tidak bisakah kita kemudian bersama-sama menjalankan keluarga kita ini menuju kepada surga dengan caranya gitu. Artinya diingatkan kalau ada pasangan yang kemudian dia mulai lalai dengan itu atau mulai hilang rasa untuk menjalankan kehidupan itu. Tapi begini, para ibu juga tidak boleh kemudian masuk ke dalam ranah yang memaksa seorang suami untuk memunculkan itu, padahal keterbatasannya kita tahu, kita semua punya kekurangan-kekurangan. Artinya gini, cari tahu bahasa cintanya pasangan bisa nggak? Karena setiap orang itu punya cara yang berbeda dalam mengekspresikan dan menerima cinta. Pahami bahasa cintanya pasangan kita itu untuk bisa menunjukkan kasih sayang dengan cara yang efektif dan membuatnya bisa merasa dihargai. Artinya investasi waktu dan energi yang nyata ini seperti apa ya, saling pijit punggung gitu ya setelah bekerja, atau kalau saya biasanya berusaha menghadirkan itu tuh ketika istri istirahat, saya biasanya di dekat kamar itu ada apa namanya, jadi dekat tempat tidur itu ada dispenser zaitun, itu biasanya mendarat di betis gitu ya, dari betis tumit di telapaknya. Saya itu senang telapaknya yang dipijit, dan itu padahal tekanannya juga nggak intens, hanya sekedar merasakan ada tekanan-tekanan kecil di kaki, dan itu membuat kita kadang-kadang lupa bahwa hanya dengan sekedar begitu saja eh, apa namanya, kebutuhan kebutuhan tentang pasangan itu ternyata selesai di situ. Artinya nggak yang harus dipenuhi, harus sebulan harus berapa miliar gitu. Apa namanya, eh, butuh butuh ini langsung dipenuhi, enggak. Hal-hal yang kecil yang kadang-kadang mawaddah itu sendiri kemudian merupakan bagian cinta yang betul-betul wujudnya perlakuan. Nah, ini yang saya sering kalau bisa luangkan waktu untuk memberikan kejutan-kejutan kecil, itu bisa menunjukkan perhatian dan kasih sayang. Dan kalau masih ada ayah gitu ya, didorong peran ayahnya. Artinya gini, bagi para istri, dorong suami untuk terlibat lebih aktif dalam pengasuhan anak itu, baik secara fisik maupun emosional. Artinya kalau suami punya father hunger atau kurang keterlibatan, maka edukasi tentang pentingnya peran ayah itu dalam keluarga sangat sangat krusial kan ya. Maka dudukkan ngobrol serius, dan ini dalam pengertian bukan bukan harus tarik urap, ngotot-ngotot, kemudian kamu kan mestinya nggak usah. Sampaikan saja bahwa anak-anak itu kita butuh ini apa segala macam dan seterusnya. Cobalah hadir, cobalah mungkin tidur jangan terlalu malam, atau pulang dari kantor itu kalau bisa nggak usah lembur, nggak usah lah gitu. Nggak usah buat saya deh gitu, katakanlah kita mungkin mengganggu rasa kehadiran beliau gitu ya. Udah nggak usah saya deh, anak-anaknya dulu gitu. Saya gampang gitu. Kalau bahasa stikernya kawan-kawan di MKI itu, yang penting gue bahagia, aku gampang. Wih, itu dahsyat. Eh, Berikan kesempatan kepada anak-anak juga untuk memunculkan kebanggaan kepada ayah. Ini untuk yang kasus Father Hunger ya. Artinya gini, setiap pasangan pasti punya kekurangan ya. Itu pasti, itu mutlak pasti. Karena manusia itu ya selain holak dan fi asiri takun, dia sumaratut nawas wala safilin gitu ya. Artinya gini, menutup pandangan dari aib pasangan dan tidak menimbulkan kesalahan kecil sebagai sebuah pencetus pertengkaran, ini bisa menumbuhkan kasih sayang dan keakraban. Jangan jangan ketika kita punya aib yang bisa diekspos itu ya, dan kemudian ini disampaikan sebagai cara sekeluarga untuk kebuli pasangan, itu jangan gitu ya. Saya pernah juga kelepasan itu. Saya bercandain bahwa, ingat gak, Dek, Kak, gitu. Anak-anak lagi ngumpul bareng-bareng gitu. Ibu kan kalau gini tuh gini, 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 gini. Ibu tuh kan gini, gini, gini. Itu seketika itu saya kaget karena apa? Saya nggak tahu sebegitu tersinggungnya istri saya. Dan kemudian dia meledak dengan kemarahan yang sangat luar biasa. Dan saya menyesal betul
melakukan pembongkaran aib itu. Padahal sebetulnya hanya untuk lucu-lucuan. Ternyata itu nggak lucu buat beliau. Nah, kita mesti mengenali value-value yang mana yang seperti itu tuh membuat saya di keluarga bukannya apa lancar-lancar saja tanpa tanpa pertengkaran ya. Itu bahkan bumbunya apa ya? Ya lumayan agak-agak pedas-pedas manis-manis asam nano-nano gitu lah ya. Setiap kita pasti punya kronikanya masing-masing. Artinya gini, kalau memang dibutuhkan, kita cari apa bantuan profesional gitu. Kalau misalnya masalah komunikasi ini ada apa istilahnya kurang kurang terlibatnya suami gitu ya, yang berlanjut dan mempengaruhi kesejahteraan keluarga, konsultasi aja. Ya. Bimbingan psikolog mungkin. Abah Ruli dan saya sering kali mendapatkan kasus-kasus yang kadang-kadang unik-unik gitu. Nah kami insya Allah bantu untuk mengatasi akar masalah dan menemukan berbagai solusi. Kemarin ada beberapa kasus yang kemudian sangat luar biasa. Ada yang bisa kami bantu untuk mempertahankan, tapi kalau memang dari keduanya sudah tidak punya niat baik untuk melanjutkan pernikahan, ya nggak bisa ngapa-ngapain kami ya. Artinya gini, mawaddah yang hasil usaha yang penuh dengan kesadaran dan berkelanjutan dari kedua belah pihak ini, situasinya sangat menantang. Harus sabar, harus komunikatif, mendekatkan diri pada nilai-nilai yang sifatnya sunnahnya bagaimana nih harusnya gitu. Dan mawaddah ini bisa bisa tumbuh dan berkembang dengan konteks yang panjang. Gitu. Nah, eh, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk dalam persoalan-persoalan yang lebih lebih dalam gitu ya. Monggo silakan kita mencoba untuk berbagi rahmat. Ini Ustaz Khalid sudah meninggalkan kita karena masih ada tugas yang lain. Ya, mudah-mudahan ini membuat kita menjadi lebih dinamis. Gitu. Tafadholi, kalau ada yang mau berbagi tentang apa yang udah soal ini harusnya gini harusnya gitu gitu nggak apa-apa. Para single mom berbicara juga. Monggo Bude, silakan Bude. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar cerita Ustaz, ingat masa kecil saya juga. Masya Alhamdulillah Allah. saya sampai punya anak tuh, orang tua masih lengkap waktu itu. Jadi saya tuh full banget dapat kasih sayang orang tua. Masya Allah. Yang saya rasakan sampai sekarang kalau ingat suka nangis sendiri kalau lagi kangen ya. Kalau kangen paling ke makam beliau mereka gitu. Cuman permasalahan saya ketika kalau saya benar-benar full ngelihat begitu ayah saya, bapak saya, abah saya itu begitu menghargai ibu saya itu begitu Masya Allah. menghormati abah saya gitu ya. Subhanallah. Dan saya juga pernah berpikir, bisakah saya seperti itu? Nah, ketika saya menikah, menikah punya anak gitu ya, dengan 5 anak saya. Tapi bertolak belakang dengan saya gitu ya, anak saya ketika mendapati memang ayahnya itu super bukan pendiam ya, tapi lebih ke tidak peduli gitu ya. Akhirnya sampai mereka dewasa mereka merekam itu. Cuma pertanyaan saya, bagaimana trik saya ya biar mereka tuh menghapus kenangan seperti itu gitu, Ya, dia tetap menghormati ayahnya gitu bagaimanapun baik buruknya, tapi susah banget, saya merasakan susah banget Ustaz. ya. Setiap saya berbicara mesti mereka punya mengkanter, bisa Punya counter mengkanter. ya. Baik, Iya itu seperti itu. baik. Makasih Ustaz. Baik, Assalamualaikum bismillah. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita berkaca pada kisah-kisah yang ada pada para nabi ya, Bude. Itu kan nggak ada yang ideal ya. Nabi Adam anaknya kayak begitu, Nabi Nuh anaknya kayak begitu, Nabi Lut istrinya kayak begitu, Ibunda Asia suaminya kayak begitu. Belum lagi contoh-contoh tokoh-tokoh para sahabat, para tabiut tabiin atau orang-orang yang di sekitarnya. Itu menjadi sosok ya kalau kita buat kompilasinya, yang begini ada, yang begini ada, begini ada, begini ada. Kasusnya itu ada semua. Nah, dari situlah kita kemudian melihat bahwa Allah SWT menghadirkan itu semua untuk apa? Nah, ini yang mesti kita ambil basicnya dulu. Balik lagi, ayo kita buka surat yang ke-57, ayat yang ke-22, ayat yang ke-23. Bude berkenan mau baca, tafadhol. Atau yang lain, silakan.
Ayat berapa udah tadi? 22 Iya dan udah boleh. 23. Mangga, silakan. Al-Hadid ya. Tepat tadi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya, clear ya, 23. jelas ya. Itu jelas bahwa setiap musibah nggak mungkin kalau nggak Allah desain. Jadi ini semua sudah rekayasanya Allah. Ada suami yang modelnya kayak begitu, ada istri modelnya kayak begitu, ada anak yang begini, ada anak yang begitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kronika itu sudah didesain oleh Allah SWT dengan semua kelengkapannya. Kita lanjut ke 23 ya, silahkan. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya Iya, kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Masya Allah, Masya Allah. Nuhun teh. Jadi gini, Bude, bahwa Allah berkeinginan supaya kita tidak terlalu sedih terhadap, tidak terlalu peduli, dan mereka terluka dengan itu. Tapi ingatkan mereka bahwa ini adalah kehendaknya Allah. Kita dikasih situasi yang seperti itu. Oke, bagaimana kita mempertanggungjawabkannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hidup ini tidak ada yang sempurna. Jadi ketika ada apa namanya, fragmen-fragmen yang di kehidupan para nabi dan tokoh-tokoh yang kita ingin mendapatkan pembelajaran dari beliau gitu ya, itu bagian yang kita dudukkan gitu. Nggak mungkin seseorang nggak ada baiknya, pasti ada baiknya gitu ya. Artinya se se nggak peduli apapun suami kan, setidaknya Bude sudah pernah merasakan bahwa baktinya kepada suami itu adalah bagian dari pengguguran dosa yang kalau tanpa beliau mungkin malah nggak dapat. Paham maksud saya ya, Bude ya? Jadi alhamdulillah ada suami itu, ada wasilah, ada perantara yang kemudian kita bisa menggugurkan dosa karena itu. Gitu. Terlepas dari apa yang ada pada beliau. Sebagai peran sebagai suaminya itu kemudian membuat para istri kemudian bisa menggugurkan dosa lewat berbakti kepada suami. Separah apapun suaminya, gitu kan ya. Artinya ketika merujuk kepada Ibunda Asia gitu ya, yang sangat luar biasa beliau kesabarannya, dan masih banyak lagi istri-istri yang kalau kita lihat betapa tangguhnya beliau berhadapan dengan kondisi seperti itu. Kita perlu juga baca sejarahnya. Kenapa Zainab binti Jahaz gitu itu minta apa namanya, minta cerai dari apa, dari Zaid bin Haritha gitu, dan kemudian langsung diperisti sama Rasulullah SAW. Ada bagian yang Allah SWT ingin memberikan satu pembelajaran bahwa eh, itu semua dilakukan oleh Allah SWT on purpose gitu, ada tujuan gitu. Jadi Allah ingin ini terjadi biar orang belajar dari satu satu sisinya gitu. Jadi harus lengkap melihat segala sesuatu itu. Artinya kalau saya senang sama statement beberapa ulama yang menyatakan bahwa hidup ini berpasangan, siang dan malam gitu, pagi dan sore itu, ada sedih ada senang, ada fujur, ada takwa, ada, itu bagian yang kemudian tidak bisa kita hindarkan, dan itu berpasangan. Ada berapa banyak Asmaul Husna yang Khabidur Rafi', Mu'iz wa Mudhil gitu. Itu eh, ada bagian yang Allah SWT sendiri menghadirkan itu berpasang-pasangan supaya apa? Kita sadar betul bahwa kita ini dikelola sama Allah. Jadi kalau kita menyadari betul bahwa eh, bergantung kepada Allah itulah bagian yang kemudian setiap kita memahami bahwa oh ini adalah cara Allah untuk saya bisa memunculkan amal-amal itu. Saya sering bilang bahwa em, pernikahan itu bukan untuk mencari kebahagiaan. Kadang-kadang ada sebuah pernikahan yang Allah SWT ingin kita keluar dari pernikahan itu dalam pengertian amal-amalnya yang kita mesti munculkan. Lihat surat 67 ayat yang kedua. Yuk bareng-bareng yuk kita buka yuk. Silakan gantian aja.
Silakan. Ya udah. Enggak, Nah, Al-Mulk ayat 2 ya udah. tafadhali. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa, maha pengampun. Masya Allah. Mbak Ima ngelihat ayat ini gimana memahaminya? Jadi Allah itu menguji setiap manusia. eh, Allah itu yang menciptakan mati dan hidup. Ya. Dan apa ya, dari situ Allah tuh mau ngelihat siapa nih yang lebih baik amalnya. Keren. Ada yang mau nambahin insight yang lain dari ayat itu? Atau langsung Budi Darmi sendiri? Atau mau yang lain? Silakan. Kalau iya Ustadz, saya juga Mangga. di situ ya feedback saya sih. Terkadang saya kalau lagi ini, oh iya, oh mungkin memang seperti ini harusnya. Ini jadi pembelajaran bagi saya gitu, ilmu bagi saya. Masya Allah. Itu pendewasaan, Bu. Iya betul. Luar biasa. Jadi kalau pasangan nggak begitu, malah kita nggak bisa muncul kualitas kita yang sebenarnya. Kan Ustadz Ruli selalu bilang bahwa ayo munculkan versi terbaik dari diri kita. Meskipun mungkin pasangan nggak memunculkan versi terbaiknya dari dirinya. Artinya mungkin dia, kan gini ya, saya tidak bisa menyalahkan siapapun dalam hal ini. Ketika ada orang yang lebih mengikuti hawa nafsu, ada orang yang, saya pegang beberapa kasus yang suaminya mabok, menghabisin duit buat LC-nya, padahal itu duit dapat dari istrinya, dan itu bukan cerita sinetron, itu betul-betul kejadian. Istrinya ibu-ibu pengajian, suaminya suka main judi slot di HP-nya, sering apa namanya, kalau menang itu dipakai buat apa namanya, dibawa ke karaoke, senang sama LC dan seterusnya, dan itu dengan kontak-kontakan yang intens seperti itu. Balik lagi, pernikahan tidak untuk menumbuhkan kebahagiaan. Kadang-kadang Allah SWT memunculkan pernikahan itu sebagai cara untuk kita memunculkan pribadi kita yang sebenarnya. Sabar bisa jadi, tangguh bisa jadi, kuat bisa jadi, apalagi struggle apa saja. Dan itu setiap kita punya patokannya masing-masing, dia tergantung bagaimana kita menghadapi itu. Wallahu a'lam. Nah, ini beberapa Bu Ira di Bandung, gitu ya. Jadi nyadar bahwa seburuk-buruknya mantan pasangan itu, dan ternyata buat kita nyadar bahwa oh, beliau dihadirkan itu untuk nggugurin dosa kita. Itu alhamdulillah. Gitu, kalau bisa menyadari versi itu. Ini Dokter Farah bilang pisah dengan suami malah muncul sisi terbaiknya. Ini bagian yang kemudian oh, ternyata Allah SWT menghadirkan itu semua untuk itu. Gitu. Jadi kita menyadari betul bahwa nggak ada yang salah dengan skenario-nya Allah. Gitu. Gitu ya kurang lebih ya. Gitu. Ada yang mau sharing lagi? Monggo silakan. Dan tiba-tiba senyap. Ya, sekali lagi bagian yang pembelajarannya adalah bagian yang alhamdulillahnya Allah pernah kasih kita pasangan serese apapun dia, serusuh apapun dia gitu. Artinya mungkin ada para pria yang mata keranjang, mungkin ada pria yang hatinya serong kanan, serong kiri gitu ya, kayak potong bebek angsa. Ada pria yang apa, kalau saya bilang itu sok iye gitu, kayaknya dia yang kayak gimana banget gitu, padahal sekali lagi pada fitrah manusia itu selain ada kelebihan dia pasti punya kekurangan, dan setiap kita begitu. Ini kalau mau nyacat satu-satu ya, kita perhatikan satu-satu, itu bagian yang kemudian oh, kita bersyukur loh dapat kondisi yang begitu itu, karena ada bagian yang ternyata Allah ingin kita muncul sebagai pribadi yang tadi bisa jadi lebih tangguh dengan pernikahan, bisa jadi lebih sabar dengan pernikahan. Kita bisa menjadi lebih dekat dengan suami, yang Mbak Be bilang tuh. Ngaji karena sebel lihat suami di rumah. Salah sih,
Tetapi kalau dia nggak begitu, dia mungkin malah di rumah ngabisin kuota main HP, scroll yang nggak jelas gitu, yang nggak ada manfaat buat dia. Tapi begitu dia meninggalkan suami, maka yang terjadi dia dapat berisi pengajian, dia dapat materi ilmu apa segala macam. Artinya salah satu bagian dia lari dari pasangan itu adalah cara Allah SWT untuk membuat dia menjadi lebih paham. Dapat maksud saya ya, artinya gini, satu sisi mungkin kita nggak ideal sebagai istri gitu ya, bahwa suami nyebelin kayak begitu, tetapi ada bagian yang kemudian terus apa, ayo kita menjelma menjadi sosok manusia yang terbaik untuk versi kita sendiri sehingga urusan kita sama Allah SWT bisa selesai gitu. Setidaknya jangan sampai kemudian udah suaminya kayak begitu, nah ibunya begitu juga gitu, ada anak-anak berantakan, kasihan. Ada begitu banyak anak-anak yang rusak jiwanya, mental health-nya berantakan. Ada yang tidak memiliki ketangguhan karena nggak lihat contoh. Tapi setidaknya kalau artinya saya sering bicara begini sama Ustaz Ruli itu, kalau ada sesuatu itu ujian adab. Jadi apa yang sudah kita berikan pembelajarannya dilepas dengan ujian adab. Nah, ketika berinteraksi dengan halayak ramai, ketika dilepas ke masyarakat, dia siapa yang dia andalkan? Allah tabaraka wa ta'ala yang diandalkan atau akal dan dirinya sendiri. Maka saya favorit banget sama doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Itu kalau sudah nggak punya daya. Perlu diketahui ya Bapak Ibu yang dapat Rasulullah SAW ketika resah, doa itu yang kurang lebih beliau bacakan. Tapi redaksinya agak beda, bukan ya Hayyu Ya Qayyum. Tapi Rasulullah SAW mintanya sama Allah kalau lagi satu, Allahumma rahmataka arju. Wala takilni ila nafsi tarfata'in la ilaha illa anta. Itu yang dibacakan sama Rasulullah SAW. Yang maknanya kurang lebih sama. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan betul. Pada takili ila nafsi tarfata'in. Jangan kau biarkan aku mengadakan diriku sendiri dengan akal cupetku, dengan nafsu dangkalku. Sekejap mata pun jangan kau. Ya karena engkau adalah tidak ada ilah selain engkau. Itu bagian yang Rasulullah SAW sering bacakan. Kalau itu mau jadi bagian mantra pribadi gitu, monggo silakan. Gitu. Terkadang kita kebanyakan mikir diri sendiri dan menyimpulkan sendiri, lupa ada sisi Allah yang tahu bahwa segalanya terbaik. Wah, keren. Tapi memang begitu. Kalau nggak muzakarah begini, kalau kita nggak dengerin orang, kita susah untuk ngupas kulit bawang yang ada di diri kita itu. Tapi kalau dengan begini kan ada orang lain kayak ngupas kita. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau tidak ada lagi yang mau sharing, kita sudah sampai di sini. Mudah-mudahan ada umur panjang kita masih membahas tentang apa yang kita hadirkan di masa depan kita. Ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT? Silakan. Kalau nggak ada kita sudahi. Baik. Cukup ya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita dan pendewasaan untuk setiap kita. Karena ada wanita-wanita super yang kadang-kadang seperti tidak membutuhkan para pria, atau ada suaminya tapi yang nggak berfungsi betul, yang dominan adalah istrinya. Ada suami yang kemudian seperti tidak berfungsi, gitu ya. Ada suami yang sangat berfungsi tapi satu sisi lain jadi agak aneh dan seterusnya, gitu. Dan mudah-mudahan apapun yang Allah SWT timpakan kepada kita, Allah hadirkan kepada kita, Allah takdirkan kepada kita, pastikan bahwa itu membuat kita menjadi makin dewasa, makin paham bahwa Allah lah tujuan kita, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membawa keluarga kita kepada surganya dengan seluruh amalan yang kita punya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi bisabil haq akhirat da'wana alhamdulillahi
Rabbil alamin. Jangan lupa untuk tetap menghadirkan sedekah terbaiknya untuk kita, karena bagaimanapun Allah tabaraka wa ta'ala selalu senantiasa membuka kesempatan kepada kita untuk memperbaiki apapun yang bisa kita perbuat dengan sedekah kita. Karena tentu bayar Zoom nggak bisa pakai pahala, bayar listrik di admin juga nggak bisa pakai doa gitu ya. Jadi membutuh sekali bantuan kita semua. Kalau perlu kita sisihkan khusus untuk setiap pagi itu kita berapapun gitu sedekah yang terbaik itu kita berikan kepada MKI supaya bisa melanggengkan perjalanan-perjalanan pembelajaran untuk kita semua. Billahi wisawil haq, akhir da'wana ala minkum wastaghfirullahaladzim. Kita sudahi bersama-sama, kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran, jazakumullahu khair. Minkum wastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا